Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di Kitabul Janais nomor hadis 1607. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma iman dalam orang musibah yang tertimpa musibah diaman disikin dengan keguguran bayi itu. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Khalidu bin Makladin, hadasana Yazid bin Abdul Malik, An-Naufali, An Yazid bin Ruman, An Abi Hurairah, qala berkata sapa Abu Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lasiktun nisaya keguguran. Uqaddimuhu yang mendahulukan aku pada keguguran baina yadaya antara depanku. Iku ahabu lebih menyenangkan. Ilaya padaku min farisin dari penunggang kuda. Uqallifuhu yang meninggalkan aku pada penunggang kuda qalbi di belakangku. Jadi Rasulullah bersabda, niscaya keguguran yang aku dahulukan di depanku. Ya, otomatis kan anak yang keguguran itu kan meninggal dunia sehingga berangkat ke akhirat lebih dulu daripada orang tuanya. Itu lebih aku senangi daripada aku mati meninggalkan anak seorang penunggang kuda. Walaupun anaknya itu juga solih, ya, berjuang fisabilillah, walaupun itu pahalanya besar, tapi lebih besar pahalanya orang yang harus keguguran kehilangan seorang anak. Hadasana Muhammad bin Yahya wa Muhammad bin Ishaq Abu Bakrin al-Bakai. Qala berkata keduanya. Hadasana Abu Ghassan, hadasana Mindal Anil Hasan ibnil Hasan ibnil Hakam An-Nakhoi An Asma binti Abisin ibni Rabi'ah An Abiha dari bapaknya Asma, yaitu Abis bin Rabi'ah. An Aliyin dari Ali, qala berkata sapa Ali. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inat sikto sesungguhnya anak yang keguguran iku layurahimu niscaya memberi syafaat sopo anak keguguran atau memintakan syafaat sopo anak yang keguguran
Rabbahu pada Tuhannya. Idza atqala ketika memasukkan sapa Tuhan sapa Allah abawaihi pada dua orang tuanya anak keguguran anaro pada neraka. Jadi aslinya dua orang tuanya itu masuk. Jadi orang tuanya itu masuk neraka. Jadi dua orang tuanya itu aslinya masuk neraka. Berhubung semasa di dunia itu punya anak keguguran, maka anak kegugurannya itu membantu dua orang tuanya agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Fayuqalu maka dikatakan ayuhasiktu wahai keguguran, artinya anak yang meninggal karena keguguran. Al-murahimu yang memintakan syafaat Robbahu pada Tuhannya. Adkil memasukkanlah kamu abawaika pada dua orang tuamu al-jannata pada surga. Nah, gitu. Jangan dimasukkan ke neraka ya Allah, itu orang tua saya, kedua orang tua. Lalu pada akhirnya dikatakan pada anak yang keguguran itu, wahai anak yang keguguran yang memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya kepada Tuhannya, silahkan kamu masukkan kedua orang tuamu ke dalam surga. Fayajurruhuma maka akan menarik sopo anak keguguran huma pada keduanya bisarorihi itu dengan tali pusarnya anak keguguran kata yudhilahuma sehingga memasukkan sopo asiktu anak keguguran huma pada keduanya al-jannata pada surga, sampai dua orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Hadasana Aliyu bin Hisam bin Marzukin, hadasana Abidatu bin Humaidin, hadasana Yahya bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Muslim al-Hadrami an Mu'ad bin Jabalin anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Nabi, waladi demi zat nafsi utawi diriku iku biadih di tangannya zat. Inasikto sesungguhnya anak keguguran iku layak juru niscaya menarik atau menyeret, ya bahasanya lebih halus ya, menarik ummahu pada ibunya anak bisarorihi dengan tali pusarnya ilal jannati menuju surga, dengan catatan idah tasabatu ketika mencari pahala sopo ibu pada musibah anak keguguran. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fitoami di dalam makanan. Yubasu yang dikirim opo makanan ila ahlil mayit pada ahli mayit. Jadi orang yang kehilangan keluarga meninggal itu kan sibuk urus memandikan, mengkafani, mensolati, nanti ngurus pemakamannya kan gitu, dan ngurus lain-lain
ada tamu dan macam-macam itu. Sehingga mereka tidak sempat untuk masak. Ya kalau nggak masak ya lapar, nggak ada makanan. Maka disunahkan bagi tetangga-tetangganya untuk ngirim makanan kepada keluarga yang mana salah satu keluarganya itu meninggal dunia. Hadasana Hisam bin Amr wa Muhammad bin Sobah qala berkata keduanya. Hadasana Sufyan bin Uyainata an Ja'far bin Khalidin an Abi an Abdillah bin Ja'far qala berkata Abdillah. Lama ja'a ketika datang opo nakyu Ja'far, kabar kematian Ja'far. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u membuatlah kalian. Kalian itu ya tetangga-tetangganya Ja'far itu. Li ali Ja'far untuk keluarganya Ja'far aman pada makanan. Fakot atahum maka sungguh datang hum pada mereka apa-apa yasgoluhum yang menyibukkan apa hum pada mereka. Au atau amrun perkara yasgoluhum yang menyibukkan apa amr hum pada mereka. Jadi ketika tersiar kabar bahwa Ja'far meninggal dunia, Rasulullah mengatakan pada para sahabat, ya khususnya ya tetangga-tetangganya Ja'far itu, silahkan kalian bikin makanan terus kalian kirim ke rumahnya Ja'far. Nah, keluarganya otomatis tersibukkan dengan kematian Ja'far. Sibukkan tidak sempat masak, nanti lapar itu. Biar makanan kalian itu bisa dimakan. Hadasana Yahya ibnu Khalafin Abu Salamah. Hadasana Abdul A'la an Muhammad bin Ishaq. Hadasani Abdullah bin Abi Bakrin an Ummi Isa Al-Jazar. Qalat berkata sapa Ummu Isa. Hadasatni bercerita ni padaku sapa Ummu Aunin Ummu Aun. Ibnatu Muhammad bin Ja'far, anak perempuannya Muhammad bin Ja'far. An jaddatiha dari neneknya Ummu Aun, yaitu Asma binti Umas. Qalat berkata sapa Asma, lama usiba ketika tertimpa musibah sapa Ja'farun Ja'far, artinya saat beliau meninggal dunia. Di lama usiba Ja'far itu pada saat beliau meninggal dunia. Roja'a ulang atau kembali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi pada keluarganya. Faqala maka bersabda sapa Rasul, inna ala Ja'far, sesungguhnya keluarganya Ja'far iku qad sugilu, sungguh disibukkan mereka bisa nimayitihim dengan keadaan atau tingkah jenazah mereka. Jadi keluarganya Ja'far sekarang kan sibuk ngurusi Ja'far yang meninggal itu, ngurusi segala sesuatunya. Fasna'u maka membuatlah kalian lahum untuk mereka aman pada makanan. Silahkan kalian bikin makanan nanti dikirim ke sana. Qala berkata sapa Abdullah, pama zalat maka tidak henti-henti apa kelakuan tersebut sunnah menjadi sunnah. Akhirnya seperti itu jadi sunnah, jadi budaya turun-temurun. Pokoknya kalau ada orang meninggal, tetangga-tetangganya itu ngirim makanan ke situ. Katakanlah sehingga ada kelakuan tersebut
iku hadisan ya, suatu hadis. Jadi kelakuan masyhur terus dirunut-runut kok ya betul dari Nabi itu memang. Kemudian faturika, maka eh, ditinggalkan apa hadis tersebut. Tapi lama-lama kok orang-orang itu bosan melakukan sunnah tersebut terus ditinggalkan. Ya seperti itu, bolak-balik zaman. Jadi sesuatu disunahkan, baik diikuti banyak orang, nanti sampai puncaknya, terus turun itu. Jadi sesuatu yang tidak populer lagi terus gitu. Ya, seperti keadaan agama Islam seperti itu. Jadi dimulai dari asing, nanti dikenal, nanti lama-lama ya asing lagi. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma finahyi di dalam larangan anil ijtima dari kumpul-kumpul ila ahlil mayit pada keluarganya mayit, wason atit to'ami dan membuat makanan. Jadi kumpul-kumpul di rumahnya mayit ya, ngumpul-kumpul tidak jelas di situ, terus bikin makanan di situ, pesta pora di situ, itu tidak boleh. Atasana Muhammad bin Yahya, qala atasana Said bin Mansur, atasana Husaim wa atasana Suja' bin Mahladin, Abdul Fadl, atasana Husaim an Asma bin Abi Khalidin, an Qais bin Abi Hazim, an Jarir bin Abdillah al-Bajali. Qala berkata sapa Jarir, kuna ada kami iku naro, berpendapat kami al-ijtima pada kumpul-kumpul ila ahlil mayit pada keluarganya mayit, wason atat to'ami dan membuat makanan iku minan nahiyati termasuk nahiyah itu menangis meratapi mayit. Tuh. Jadi Jarir bin Abdillah ini adalah seorang sahabat. Dia mengatakan kalau menurut pendapat kami, apa yang kami ketahui, bahwa kalau ada kumpul-kumpul di tempatnya mayit itu ya, kumpul-kumpul ya, setelah pemakaman tentunya. Nah, kalau sebelum pemakaman memang kumpul-kumpulnya dalam rangka ngurusi mayitnya, kafani mensolati, itu tidak apa. Ini kumpul-kumpul sesudah mayit dikubur, dimakamkan, terus bikin makanan di situ, ya, makan bareng di situ, masak-masak di situ, nah, itu termasuk bagian dari an-niyah. Niyahah itu ya meratap menangisi mayit secara berlebihan, itu dilarang. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang sopo opoma iman di dalam orang mata yang mati diaman goriban asing. Jadi mati dalam suatu pengembaraan. Jadi mati tidak di tanah kelahirannya tapi ya jauh di mana itu. Mati dalam pengembaraan. Iku hadasana Jamilul binul Hasan, hadasana Abdul Mundir al-Hudail binul Hakam. Hadasana Abdul Aziz bin Abi Rawat an Ikrimata an Ibni Abbasin, qala berkata Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautu gurbatin, mati dalam keadaan asing,
dalam pengembaraan, ya, di tempat yang mana dia tidak dikenal, karena dianggap sebagai orang musyrik. Iku syahadatun, mati syahid, mati syahid. Atasana Harmalatu benu Yahya, atasana Abdullah benu Wahbin, atasana Huyayy benu Abdillah al-Ma'arifi an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abdillah bin Amr, qala berkata Abdillah, tuwfiya diwafatkan sapa rajulun seorang laki-laki bil Madinati di Madinah. Miman termasuk orang wulida yang dilahirkan zaman bil Madinah di Madinah. Jadi waktu itu ada seseorang yang meninggal di Madinah dan memang dia lahirnya ya di Madinah. Jadi orang pribumi di situ. Orang pribumi di situ. Fasolah maka mensolati alaihi atas rajul sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya disolati oleh nabi, memang disaksikan sebagai orang Islam. Fakola maka bersabda sapa nabi, ya laitah, wahai ya berharap pada dia, mata mati dia fi ghairi maulidihi, di dalam selain tempat kelahirannya. Ya, gimana lagi wong sudah meninggal. Umpama masih hidup itu ya, aku berharap dia bisa meninggal di tempat yang bukan tanah kelahirannya. Jadi mati dalam pengembaraan, mati dalam perantauan. Tuh, jadi kalau bisa itu ya matinya jangan di tanah kelahirannya. Ya. Faqala maka berkata sapa rajulun, seorang laki-laki minan nas dari manusia. 5 kenapa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kenapa Rasul kok dengan berharap dia itu meninggal di tempat yang bukan tanah kelahiran? Qala bersabda sapa nabi. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki. Idza mata, ketika mati sapa rajul fi ghairi maulidihi, di dalam selain tempat lahirnya. Misalnya lahir di Surabaya, matinya di Jakarta sana. Atau lahir di Jakarta, matinya di mana? Di Aceh sana misalnya. Bisa maka diukur lahu bagi rajul min maulidihi, dari tempat kelahirannya, ila mungqata'i atharihi, sampai tempat terputusnya perjalanan hidupnya. Asarih itu kan labte, artinya ya tempat putus perjalanan hidupnya, artinya ya tempat matinya itu. Fil jannati, di dalam surga. Jadi misalnya lahir di Surabaya, matinya di Jakarta, itu Surabaya Jakarta itu diukur sekian 100 km lah, itu untuk tambahan derajat di surga. Nah, itu. Nah, kalau matinya di tempat kelahirannya ya enggak ada tambahan derajat itu surganya. Ya. Misalnya lahir di Semarang, matinya di Semarang juga, di rumah tempat dia dilahirkan, ya sudah, tidak ada tambahan. Babu maja'a, utawi bab apa-apa yang datang opoma. Iman dalam orang mata yang mati, dia orang maridon dalam keadaan sakit. Jadi tentang orang yang meninggal disebabkan sakit, sakit apa saja. Iku hadasana Ahmad bin Yusuf, hadasana Abdul Razak
akhbarona ibnu Jurayjin wa tasana Abu Ubaidata ibnu Abi Safar atasana Haddad ibnu Muhammad berkata sapa ibnu Jurayj akhbaroni Ibrahim ibnu Muhammad bin Abi Atta an Musa bin Wardan an Abi Hurairah berkata sapa Abi Hurairah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa mata yang mati dia man waridon dalam keadaan sakit maka mati dia man sahidan sebagai mati syahid artinya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi dia sakit selang berapa lama gitu kan dia meninggal. Nah, dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wawukia dan dijaga dia man fitnatal kubri dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur. Wagudia dan pagi-pagi ya, pagi-pagian sapa rajul wariha dan ya sore-sore alaihi atas rajul birizkihi dengan rezekinya rajul minal jannati dari surga. Jadi pagi sore itu dia diberi rezeki dari surga. Cuman hadisnya ini termasuk golongan dhaif, bahkan ada yang menganggap maudhu. Babun nahyi utawi bab larangan an kasri idhamil mayit dari mematahkan atau memecah tulangnya mayit. Jadi dilarang tuh mematahkan tulangnya mayit atau memecah tulangnya mayit itu tidak boleh. Malah harus mati ya, dikilit, diplek. Misalnya, jangan. Ya. Hadasana Hisam bin Ammar, hadasana Abdul Aziz ibnu Muhammad ad-Darawardi. Hadasana Said bin Said an Amroh an Aisyata qolat berkata sapa Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasru atmil mayit memecahkan atau mematahkan tulangnya mayit iku kakasrihi seperti memecahkannya tulang hayan dalam keadaan hidup. Hayan dalam keadaan hidup. Jadi dari sisi dosanya itu sama. Jadi seseorang yang mematahkan tulangnya orang hidup ataupun mematahkan tulangnya orang mati itu dari sisi dosanya sama-sama dosanya. Dan itu dilarang. Kalau dari sisi rasa sakitnya saya kurang tahu. Kalau orang yang hidup tulangnya patah kan, kalau yang mati tidak tahu saya. Nah, saya belum pernah mati. Terus orang yang mati yang tidak pernah ngomong sama saya sakit apa enggak. Nah, termasuk misalnya para penggali kubur itu, penggali kubur berhubung kuburannya itu di perkotaan misalkan, kemudian ya menemukan tulang belulang, jangan terus ditutup watu dengan ya ditata yang baik, jangan dikeprui terus dipeceli. Ini hanya sekedar mematahkan tulangnya orang mati loh ya. Ya kok ada aja orang mati malah dikremasi, dibakar itu
Dosane kaya apa kuwi ya. Ya, yes itu sebagai pelampiasan setan itu saking bencinya dengan manusia. Itu sampai seperti itu. Menungsone durung sampai ning neraka iki ning donya wis diobong dhisik. Saking bencinya dengan manusia itu seperti itu. Ya, manusianya itu mungkin nanti masuk neraka. Tapi belum masuk neraka itu masih di dunia ini sudah dibakar. Dengan alasan suatu kepercayaan agama kan gitu. Anjane parah. Nggih. Hadasana Muhammad bin Ma'mar, hadasana Muhammad bin Bakrin, hadasana Abdullah bin Ziyad, akhbaroni Abu Ubaidata bin Abdillah bin Zam'ah, an Ummi, ya, dari ibunya, an Ummi Salamata dari Ummu Salamah, ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kala bersabda sapa Nabi, kasru atmil mayit, memecahkan atau mematahkan tulangnya mayit. Ini mematahkan tulang, apalagi tulangnya dibakar sampai hangus. Piye dosane kaya apa iki? Iku kakasri atmil hayyi, seperti memecahkan atau mematahkan tulangnya orang yang hidup. Fil ismi, di dalam dosanya. Ya, di dalam dosanya. Babu maja'a, utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi dzikri marodi Rasulillah, di dalam menceritakan tentang sakitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bercerita tentang bagaimana Rasulullah sakit, bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya pada saat beliau sakit. Atasana Sahlu bin Abi Sahlin, atasana Sufyan bin Uyainata, ani Zuhri, an Ubaidillah bin Abdillah, qala berkata sapa Ubaidillah, saal tu bertanya aku Aisyata pada Aisyah. Fakultu, maka berkata aku, ya ummah, wahai ibu. Ini ya bukan ibu kandung, ya bukan. Istrinya Nabi itu kan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka ya dipanggil ya ummah, wahai ibu. Akhir ini semoga mengkabari engkau ini pada saya an marodi Rasulillah, tentang sakitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong diceritakan pada saya tentang sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, berkata sopo Aisyah, istaka sakit sopo Rasul, sopo Nabi. Fa'alako, maka berbuat sopo Nabi, yan fusu, meniup sopo Nabi, meniup sopo Nabi. Faja'alna, maka berbuat kami, nusabbihu, nusabbihu, nusabbihu itu menyamakan kami, menyamakan kami, naftahu, pada tiupannya Nabi, binaftati akili zabib,
dengan tiupannya orang yang makan anggur kering. Jadi waktu Rasulullah sakit, beliau itu meniup maksudnya nyuwuk atau berdoa. Nah, kami menganggap sama tiupannya Nabi itu dengan tiupannya orang yang mau makan anggur kering. Misalnya ada anggur kering, ya, kemudian ada kotor-kotorannya dikit, itu kan ditiupi dulu, biar hilang kotorannya. Nah, meniupnya Nabi pada saat nyuwuk itu ya sama seperti itulah. Kami menganggap sama tiupannya Nabi dalam berdoa, dalam nyuwuk itu seperti meniupnya orang yang makan anggur kering. Wakana dan ada sapa Nabi iku yaduru berkeliling atau menggilir sapa Nabi ala nisaihi atas istri-istrinya Nabi. Walaupun beliau sakit, beliau itu tetap berkeliling ke istrinya. Keliling ke istrinya artinya hari ini misalnya di rumah Aisyah, besok sakit di rumahnya Hafsah, besok lagi di rumahnya Ummu Salamah misalnya. Muter gitu, walaupun keadaan sakit. Fala masakula maka ketika berat apa Nabi, artinya makin lama sakitnya itu makin parah, terus mau berjalan ke istri-istri yang lain itu ya nggak mampu sudah, karena sakitnya makin parah. Ista dana guna, maka minta izin sapa Nabi guna pada mereka an yakuna jika ada sapa Nabi iku fi baiti Aisyah, di rumahnya Aisyah. Akhirnya dengan berat hati Nabi minta izin kepada istri-istri yang lain agar sakitnya itu dirawat di rumahnya Aisyah. Wa an yadurna dan supaya bergiliran mereka alaihi atas Nabi, dan agar mereka itu nanti giliran menjenguk Nabi di rumahnya Aisyah. Tuh. Menjenguk Nabi di rumahnya Aisyah. Qolat berkata sapa Aisyah, fadakhala maka masuk alaya atasku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan utawi Rasul iku baina rajulaini, antara dua orang laki-laki. Artinya dituntun dua orang kiri kanan. Jadi pernah pas sakit itu beliau masuk ke rumah saya dengan keadaan tidak bisa berjalan sendiri. Jadi beliau dituntun, ya bukan dituntun ya, apalah, beliau berpelukan di antara dua orang, kan? Di antara dua orang. Warid lahu dan dua kakinya Nabi itu yakutoni, nyeret keduanya. Nyeret itu ya berjalan dengan menyeret. Jadi untuk mengangkat kakinya saja
kesulitan. Bil ardi di bumi, ya. Bil ardi di bumi. Tanah. Jadi digandeng 2 orang masuk ke rumahku dan kakinya Rasulullah itu nyeret, jalannya itu nyeret. Ahaduhuma salah satu dari 2 orang laki-laki itu adalah Al-Abbas. Abbas pamannya Rasulullah sendiri. Fahadastu maka bercerita akunya Ubaidullah bihi dengan hadis Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas. Terus hadis ini dari Ibu Aisyah ini tak ceritakan kepada Ibnu Abbas. Faqala maka berkata sapa Ibnu Abbas, atadri apakah tahu kamu minar rajuli dari laki-laki alladzi yang lam tusamihi yang tidak menyebut nama di pada rajul sapa Aisyatu Aisyah. Kamu tahu enggak laki-laki yang tidak disebut namanya oleh Aisyah? Kan 2 orang, yang satu kan sudah disebut itu sama Aisyah, itu satunya siapa kira-kira? Kamu tahu enggak? Dua utawi rajul yang tidak disebut namanya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, tabiatnya wanita kalau sudah tersinggung kan. Di waktu Aisyah dulu dituduh zina itu kan sebelum turun ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak berzina, tapi kan rundingan sama 2 orang. Pertama sama Muawiyah, yang kedua sama Ali. Dan Muawiyah ngasih pendapat, ya sabar dulu Rasul, kan buru-buru dicerai, barangkali nanti ada titik terang, kan gitu kan. Sarannya Muawiyah itu enak, ya. Nah, terus Nabi rembukan sama Ali. Gimana Ali? Sowen Nabi, katanya Nabi, golek liyane sing luwih ayu. Gitu. Nah, dengan saran Ali yang seperti itu, Aisyah itu ya tersinggung sampai lama. Kan nyebut namanya aja enggak. Makanya kadang ya kudu hati-hati ngomong. Kadang ya hati-hati. Jadi masalah omongan sepele jadi sepolo. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abu Muawiyata anil A'mas. An Muslim, an Masruk, an Aisyata, qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yata'awadu minta perlindungan sapa Nabi biha ulail kalimat, dengan demikian itu beberapa kali. Adhibil baksa robbanasi wasfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru. Jadi Nabi itu sering berdoa itu minta perlindungan dengan kalimat-kalimat. Adhib semoga menghilangkan engkau Allah al-basa pada bahaya. Artinya pada sakitnya itu. Robbanas wahai Tuhannya manusia. Wasfi dan menyembuhkanlah engkau anta utawi engkau Allah iku asafi yang menyembuhkan. La sifa'a tidak ada kesembuhan ila kecuali sifa'uka kesembuhan. Sifaan kesembuhan la yughadiru yang tidak meninggalkan apa kesembuhan sakoman pada. Palama sakola maka ketika berat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi maradihi di dalam sakitnya Nabi aladhi yang mata meninggal sapa Nabi fihi di dalam sakit tersebut. Ketika sakitnya makin parah dan memang beliau harus meninggal karena sakit itu.
Akhadtu mengambil akunya Aisyah biadih dengan tangannya Nabi. Faja'al tu maka menjadikan aku atau berbuat aku amsakuhu mengusap aku pada tangan wa aku luha dan berkata aku pada doa ya. Terus ketika Rasulullah ya sudah lemes, sudah parah sakitnya, nah, aku itu berinisiatif untuk mengambil tangannya ya. Kemudian tangannya itu aku usapkan ke badan beliau, aku yang mendoakan itu yang mendoakan adibil basar nasi dan seterusnya. Panaza'a maka mentabut atau melepaskan apa Nabi ya tahu pada tangannya min yadi dari tanganku ya. Terus Nabi itu melepas tangannya dari tanganku, jadi sudah tidak mau didoai dengan adibil baksa robanasi wasfi antasafi, itu sudah tidak berkenan beliau. Tumakola kemudian bersabda sapa Nabi, Allahumma gfirli. Karena memang beliau sudah merasa ajalnya sudah dekat, sudah betul-betul dekat. Sehingga doanya Allahumma ya Allah, ighfir semoga mengampuni engkau li untuk saya. Wal hikni dan semoga menyusulkan engkau ni pada saya birrofiqil a'la pada teman-teman yang luhur. Itu Allahumma firli wa al-hikni birrofiqil a'la. Nah beliau sudah merasa hanya sudah sangat, susulkanlah saya ya Allah dengan teman-teman yang luhur. Ya para nabi terdahulu itu termasuk. Qalat berkata sapa Aisyah, fakana maka ada apa hadza ini peristiwa atau ini doa Allahumma gfirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Iku akhiroma akhirnya apa-apa sami itu yang mendengar aku min kalamihi dari ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, itu terakhir tutur katanya Rasulullah yang aku dengar dari beliau yaitu Allahumma gfirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Terakhir yang aku dengar. Waktu itu sakitnya ya yang menunggui kan Aisyah. Orang-orang kan sedang sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar. Hadasana Abu Marwan al-Utsmani. Hadasana Ibrahim bin Sa'din an Abi an Urwata an Aisyata. Qalat berkata sapa Aisyah. Kami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda sapa Rasul. Mamin nabiyin tak seorang pun nabi. Yamrodu yang sakit sapa nabi. Ila kecuali kuyiro disuruh milih sapa nabi baina dunia antara dunia wal akhirati dan akhirat. Jadi sejak dulu tidak ada seorang pun nabi saat sakit kecuali dia disuruh milih dunia atau milih akhirat. Ya, itu jadi tak satu pun nabi kalau sudah sakit gitu ya, sakit, itu kecuali dia disuruh milih antara dunia dan akhirat. Qalat berkata sapa Aisyah, "Falama kana maka ketika ada apa maroduhu sakitnya Nabi, sakitnya Rasul, alladzi yang kubido digenggam sapa Rasul di dalam sakit
Artinya eh, sakit yang karena sakit itu Rasulullah harus meninggal dunia. Akhodathu mengambil kepada Nabi apa buhatun suara yang berat. Jadi pas sakit parah-parahnya itu suaranya Rasulullah itu ya berat, pelan, berat, pelan. Pasami tuhu maka mendengar aku pada Nabi Yakulu bersabda sepenuh. Ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Ma'al ladina bersama orang-orang an'ama yang memberi nikmat. Sapa Allah alaihim atas mereka. Bayani minan nabiyyin dari para nabi, wasiddiqin dan orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu orang yang banget temennya itu kesungguhannya luar biasa. Di saat orang-orang itu menghadapi cobaan hidup itu sudah tidak percaya pada Allah lagi, dia itu masih percaya, itu siddiq. Ya, saking beratnya cobaan kadang orang yang asalnya percaya pada Allah sudah tidak percaya lagi. Tapi kalau siddiq ini seberat apapun cobaan, ya pada saat orang-orang lain dan tidak percaya pada Allah, dia masih tetap siddiq. Wasuhata dan orang-orang yang mati syahid, wasolihin dan orang-orang saleh. Fa'alim itu maka tahu aku Aisyah, meyakini aku Aisyah bahwa anahu sesungguhnya Nabi Muhammad iku khuyira sedang disuruh memilih, ya, pilih dunia toh. Di waktu dulu beliau masih sehat, ya, cerita padaku bahwa setiap nabi yang sakit, yang mana sakitnya itu dia harus meninggal karena sakit itu pasti disuruh milih dunia toh. Kalau milih dunia nanti ya sehat lagi, umur panjang. Tapi tidak ada satupun nabi yang milih dunia, itu tidak ada masalah. Gitu. Ya, waktu sehat Rasulullah cerita seperti itu. Terus pas sakit betul, pas sakit itu yang parah-parahnya itu suara beliau itu sudah berat. Suara beliau sudah berat. Aku kan di sampingnya. Kok beliau itu tahu-tahu bilang gini. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Waduh. Sejak saat itu aku menyadari, wah ini Rasulullah ini sedang disuruh milih antara dunia dan akhirat. Dan beliau memilih akhirat, berkumpul bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu para nabi, orang-orang siddiq, syuhada dan ya sudah. Sejak saat itu mau tidak mau aku harus merelakan beliau pergi. Aku harus mau merelakan beliau pergi. Sudah cukup dulu ya.